Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Delia Tika Damayanti. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita pada buku yang telah saya baca yang membahas mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, nanti kita akan membahas apa aja sih pendidikan Islam di Indonesia itu dari awal. Pada buku yang saya baca, buku itu menggambarkan sejarah-sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ternyata sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu sangat khas dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia Islam. Terutama sejak periode kedatangan kekuatan Eropa hingga saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penyebaran dan dinamika Islam di tanah air. Pendidikan merupakan inti dari ajaran Islam yang memimpin para dai Islam, ulama, dan penguasa Muslim sejak awal sejarah Islam Indonesia. Nah, hal tersebut dapat diambil menjadi fakta bahwa Islam sangat menitik beratkan pada pendidikan yang mendorong para pendakwah Islam, ulama, dan para penguasa Islam sejak awal sejarah Islam Indonesia untuk giat berusaha mengembangkan pendidikan Islam. Jadi, pada masa dahulu, mereka menggunakan masjid besar dan kecil atau yang disebut dengan langgar serta lembaga lokal yang ada seperti surau dan pesantren atau pondok sebagai tempat bagi umat Islam, khususnya anak-anak, untuk belajar dan mempelajari pengetahuan dasar tentang Islam. Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia sejak awal abad ke-16 tidak mengakibatkan kemunduran pendidikan Islam. Nah, malah pada masa ini, lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai sungguh-sungguh melakukan penyesuaian tertentu dengan menyaring dan memperbarui aspek-aspek tertentu dari pendidikan Eropa. Dari sini kita tahu ya, bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan dan kemajuan Islam Indonesia. Sejak tahap awal Islamisasi besar-besaran di Nusantara pada akhir abad ke-12 dan seterusnya, berbagai lembaga pendidikan dari yang tradisional hingga modern telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat Muslim di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang masih ada sampai sekarang. Ada yang masih tahu? Ya, lembaga itu seperti pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah, yang sebagian besar dengan fasilitas asrama dan mereka memiliki akar atau pondasi yang kuat dalam sejarah Islam Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dianggap tradisional setidaknya hingga tahun 1970-an. Dalam hal isi pendidikan itu sebagian besar seperti bersifat keagamaan, proses belajar mengajar, dan terutama yang mengajar adalah ulama tradisional yang biasanya diberi gelar kehormatan seperti kiai untuk sebutan di Jawa, syekh untuk sebutan di Sumatera Barat, atau tuan guru sebutan di sebagian besar Indonesia Timur. Pesantren diperkirakan telah ada dan pertama kali itu di Jawa sejak abad ke-16. Barulah pada abad ke-19, pesantren mendapatkan kesempatan ketika para haji dan santri yang kembali dari Mekah dan Madinah mendirikan pesantren yang pada awalnya di Jawa, tetapi kemudian juga ada di luar Jawa atau wilayah Indonesia lainnya. Sejak periode ini dan seterusnya, pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi umat Islam Indonesia. Nah, karena pada saat itu orang tua Muslim pada umumnya menolak menyekolahkan anak-anak mereka untuk ke sekolah-sekolah Belanda. Kemudian kalau surau, kebanyakan ditemukan di wilayah Sumatera Barat dan di Aceh. Surau ini sama halnya dengan pesantren di Jawa, cuma beda daerah, beda nama.
Nah, karena beberapa alasan, banyak dari keduanya tidak bertahan lama sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Berbeda dengan pesantren yang bertahan dan dengan perubahan cepat yang terjadi di masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-20. Kemudian ada madrasah, yang merupakan lembaga pendidikan modern di Indonesia. Madrasah muncul sekitar abad ke-20 yang sebenarnya merupakan respon umat Islam Indonesia terhadap pengenalan dan penyebaran sekolah di Belanda. Madrasah ini berbeda dari pesantren tradisional dalam beberapa hal. Pertama, pesantren tradisional adalah lembaga pembelajaran yang tidak bertingkat. Sebaliknya, madrasah Indonesia dinilai memberikan sekolah klasikal. Kedua, pesantren tradisional tidak memiliki kurikulum yang mapan dan konten pendidikan yang tetap, dan hampir sepenuhnya bergantung pada kiai yang mengajar. Kalau madrasah memiliki kurikulum sendiri pada periode awal. Madrasah memiliki kurikulum madrasah mereka sendiri. Dan setelah kemerdekaan nasional pada 17 Agustus 1945, madrasah mulai mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Secara umum, madrasah di Indonesia terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Pertama, ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Madrasah dasar yang ditempuh selama 6 tahun. Kedua, Madrasah Sanawiyah atau MTS. Madrasah SLTP yang ditempuh selama 3 tahun pendidikan. Dan yang ketiga ada Madrasah Aliyah atau MA, Madrasah Menengah Atas yang ditempuh selama 3 tahun. Keberadaan dan bahkan kebangkitan pesantren dan madrasah di Indonesia akhir-akhir ini jelas menunjukkan betapa mereka masih menempati posisi penting di tengah perubahan politik, sosial, budaya, dan pendidikan Indonesia yang begitu cepat. Dalam hal ini, jumlah siswa yang belajar di madrasah dan pesantren mewakili sekitar 35% dari seluruh siswa Indonesia. Kemudian, porsi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional Indonesia cenderung terus meningkat. Itu saja yang dapat saya bahas materi kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu materi pembahasan dari saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.